Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas satu topik yang menarik lagi, tentang pengampunan. Apa yang Tuhan mau sampaikan ketika kita mau bicara tentang pengampunan? Kalau kita bicara tentang Tuhan yang mengampuni, sudah jelas bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang berdosa, dan Dia mau mengampuni kita, dan Dia sudah berkorban bagi kita, dan kita terima anugerahnya, percaya, maka kita selamatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saudara dan saya, ketika orang lain berbuat salah kepada kita, ketika orang lain menyakiti kita, apakah kita juga akan melakukan hal sama? Mengampuni mereka, atau seperti apa konsepnya? Nah, kita lihat di dalam Injil Matius ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Matius. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Perhatikan ayat ini. Kemudian Petrus datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, ini pertanyaannya menarik. Saya percaya semua orang sudah pernah baca ayat ini. 70 kali 7 kali. Nah, ternyata Alkitab berbicara ini, ya, ada maksudnya. Apakah memang angka itu literal, jumlahnya itu kita mengampuni? Nah, Alkitab sendirilah yang akan memberikan jawaban kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, kita akan dapatkan jawaban ini dalam kitab Kejadian ya. Ini menarik. Nah, saya akan bacakan dalam Kejadian 4 ayat 13 ya. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Nah, Bapak Ibu perhatikan, kisah ini adalah kisah tentang kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan Adam Hawa melahirkan ya dua orang anak, Kain dan Habil. Kain membunuh Habil adiknya itu. Dan Tuhan ya berkata ya bahwa hukumannya itu akan lebih besarkah? Ya, itu kata Kain kepada Tuhan. Nah, Kain berkata, "Apakah hukumanku itu akan lebih besar? Dan ada orangkah yang akan membunuh aku?" Tetapi lihat ayat 15 ini menarik. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda itu pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, kisah ini berlanjut Bapak Ibu. Ya, bukan cuma sampai di situ. Nah, nanti kita akan dapatkan maksudnya apa. Nah, di ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota yang dinamai kota itu Henok seperti nama anaknya. Jadi Henok ini adalah nama anak Kain. Nah, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyahel, dan Mehuyahel memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Seulang ya, Metusael memperanakan Lameh. Dan Lameh ini mempunyai istri 2 orang yang namanya Ada dan Sila. Jadi kalau dulu di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian ya, sudah ada tokoh Alkitab yang mempunyai 2 orang istri ya. Mungkin saat ini mungkin bisa dikatakan poligami. Tetapi konteks firman Tuhan terhadap poligami pada zaman itu belum ada, belum turun ya, karena itu zaman Musa. Nah, lihat ini. Ini menarik. Saya langsung melompat kepada ayat 23. Lameh yang punya 2 orang istri ini, sekali waktu dia datang kepada istrinya ini. Ayat 23. Berkatalah Lameh kepada 2 istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, jadi Lameh ini membunuh seseorang karena melukai dia. Dan ia berkata kepada istrinya, Ada dan Sila. Dan ini dia, Kejadian 4 ayat 24 ya. Firman Tuhan berkata begini, "Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 70 kali lipat." Nah,
dari sini kita bisa dapatkan ya, bagaimana maksud Tuhan ketika dia bicara kepada Petrus, kalau kamu mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, ternyata kisah ini diambil dari kisah Kain dan Lameh. Artinya apa? Artinya Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan yang Maha Kudus itu mau mengampuni Kain dan mau mengampuni Lameh yang berdosa, yang membunuh orang lain, ya, karena kasihnya. Saya ulang, karena kasihnya kepada mereka. Makanya kasih Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi apa maksud dari perkataan Rasul Matius ketika bicara apa yang dikatakan Yesus ketika perumpamaan tentang mengampuni itu? Tidak ada batas mengampuni. Saya ulang, tidak ada batas dalam hal mengampuni. Yesus menggunakan angka 70 kali 7 bukan berarti 490 kali, ya, bukan angka literal, ya, tetapi sebagai satu simbol dari pengampunan yang tak terbatas. Saya ulang, sebagai simbol dari pengampunan yang tak terbatas. Poin yang kedua, melampaui ekspektasi manusia. Petrus, ya, mungkin berpikir bahwa mengampuni 7 kali saja sudah cukup, ya, sudah cukup murah hati. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa pengampunan ilahi jauh melampaui standar manusia. Saya ulang ya, pengampunan ilahi itu jauh melampaui standar manusia. Dan yang ketiga, pengampunan itu sebagai sikap hati orang percaya. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan bukan sekedar tindakan yang dihitung, tetapi sikap hati yang terus-menerus. Nah, jadi menarik ya. Dan kita dapat pada poin yang terakhir, poin keempat. Pengampunan yang dimaksud adalah mencerminkan kasih Allah. Pengampunan yang tanpa batas ini mencerminkan kasih dan pengampunan Allah kepada manusia. Jadi, kita harus mengampuni saudara kita berapa kali? 70 kali 7 kali kah? Bukan. Tetapi pengampunan yang tidak terbatas, seperti Tuhan mengampuni Kain, Tuhan mengampuni Lameh, Tuhan juga mengampuni kita semua. Ya, jadi perumpamaan ini akan mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya tentang pengampunan yang tidak terbatas itu kepada siapapun. Ya, saya hanya mengambil satu ayat buat kita semua, ya. Masih banyak ayat lain. Kiranya ini menjadi referensi. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Akhirnya perumpamaan ini mengajarkan bahwa pengampunan itu harus menjadi bagian integral dari kehidupan orang percaya yang mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Kiranya kita mendapatkan satu rema, ya, pengertian yang baru bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Bukan soal jumlahnya, tetapi mengampuni itu adalah sikap hati karena Tuhan mengampuni kita dengan tidak terbatas, dan kita harus lakukan itu terus menerus kepada orang lain. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Sampai kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.